Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk pertemuan kita ya, pada malam hari ini kita pembahasan untuk studi kasus dari jurnal ya, di mana judul jurnalnya adalah survei dari Internet of Things ini terkait dari sisi arsiteknya ya, arsitekturnya ya. Nah, pertama kita adalah nanti pembahasannya membahas tentang dari fungsi blok pada IoT ya, kemudian utilitiesnya, kemudian teknologi support, kemudian platform dari hardware-nya, kemudian bagaimana komunikasi standar pada wireless-nya, kemudian solusi cloud-nya, dan aplikasi domain, dan terakhir dari sisi kontribusi. Kita pembahasannya sampai itu pada hari ini ya. Nah, jadi bagaimana ya dari sisi komponen dari device IoT itu ada connectivity, kemudian ada prosesor, ada memory interface, kemudian ada grafik, ada audio video interface, dan juga ada storage interface serta sensor actuators termasuk dari IO interface-nya. Nah, ini merupakan device dari komponen IoT. Nah, di dalam connectivity itu ada USB host-nya, kemudian ada RJ45 Ethernet, sedangkan di dalam memory interface ada bentuk gerbang logika ya, ada NAND dan OR, ya, kemudian ada DDR1, 2, dan 3. Nah, pada dalam prosesor ada CPU, kemudian pada audio video interface itu ada HDMI, kemudian RCA video ya, audio, kemudian ada storage interface, ini termasuk dari sisi SD, MMC, Studio, kemudian ada UART, SPA, ECU, dan CAN ya. Nah, ini merupakan komparasi eksistensi IoT support hardware platformnya ya. Ini tabelnya ya, bisa dibaca kembali. Nah, dari sisi utilitiesnya IoT itu adalah secara dinamik dan adaptasi terhadap diri sendiri self ya, di mana device dan sistem dari IoT ini seharusnya capability dia terhadap secara dinamis adaptasi dengan pertukaran dari konteks dan mengambil aksinya ya untuk kondisi operasi ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah self configure-nya, kemudian interoperable, kemudian keempat unique identity-nya, kelima integrated ke dalam informasi network-nya ya. Nah, jadi di dalam aplikasi domain cloud platform-nya itu ada, ini cloud platform-nya ya, itu ada aplikasi development, ini bagaimana aplikasi pengembangan aplikasi, kemudian ada device management, ini bagaimana manajemen ya, device, kemudian ada sistem manajemen, kemudian ada data management, kemudian ada analytics, deployment management, kemudian ada monitoring management, visualisasi, dan research. Ini merupakan satu bagian dari sisi aplikasi domainnya dari IoT pada platform cloud-nya ya. Nah, dari sisi hardware, dari sisi platform ya, itu ada beberapa parameter ya, klasifikasinya ada prosesor, ada operating voltage-nya, kemudian ada speed clock-nya, kemudian ada bus weight-nya, kemudian ada sistem memori, ada flash memory, ada EEPROM, kemudian ada support komunikasi, kemudian ada pengembangan environment-nya, kemudian ada programming language, ada bahasa program, kemudian ada input output dari sisi connectivity-nya.
Kemudian dari sisi wireless, standar komunikasi wireless itu ada beberapa ya, misalnya dari sisi WiFi, kemudian ada Bluetooth, ada mobile komunikasi ya, kemudian ada LoRa ya. Nah, solusi daripada cloud ya, ini bagaimana ya untuk real time-nya ya, capture dari sisi visualisasi, kemudian dari data analisis, kemudian bagaimana membuat decision making-nya dan manajemen device-nya ya, melewati suatu remote server cloud-nya. Nah, bagaimana ya IoT sangat berperan ya dengan adanya dari sisi aplikasi. Nah, aplikasi domain di sini bagaimana proses desain dalam kita menggunakan suatu teknologi IoT, ada di yang disampaikan tadi ya, ada aplikasi development-nya, ada manajemen device-nya, ada sistem manajemennya, kemudian ada heterogeneity management, data management ya. Ini merupakan dari sisi domain IoT, domain pohonnya secara tree ya. Ini aplikasi domain IoT cloud platformnya. Nah, di mana di sini ada tampilan dari sisi RFID, kemudian ada SOA, OSN, SCM, healthcare, smart society, cloud service, social compute, sama security. Ini dari IT domain tree. Tree ini dari sisi sistem secara pohon. Jadi dia begini ya. Nah, dalam RFID ada bagian ini di pembahasannya kita ya. Nah, kontribusi dari MEMS teknologi ini ya, mempush bagaimana teknologi dapat peran dari sisi IoT sehingga dapat mempresentasikan bagaimana pengembangannya ya, pengembangan dari IoT sendiri, di mana spesialisasinya ya untuk bisa dapat kita mengedukasi, mengindustrikan, kemudian menghadirkan beberapa teknologi ya yang dapat terintegrasi tentunya. Nah, ini bab 1 pembahasan kita pada pertemuan ini. Dari pertemuan ada yang mau disampaikan? Sambil menunggu ada yang disampaikan, saya ambil absensi kita dulu ya. Silahkan aktifkan videonya untuk layar pertama. Layar pertama saya ambil ya. Kemudian saya ambil untuk layar 2-nya ya. Oke, baik. Layar 2-nya sudah. Selanjutnya ada tanggapan, pendapat? Kalau tidak ada, dapat kita sudahi pertemuan kita. Ada? Baik, terima kasih semua atas waktunya. Tidak ada, ya silakan. Sabar ya. Belum tahu ya, kita nunggu pemberitahuan dulu ya dari universitas.